Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke neraca saldo setelah penutupan buku. Neraca saldo setelah penutupan buku itu kita ambil data dari NSD ini. Untuk rugi labanya nanti kita hapus dulu di sini. Ya. Kita hapus rugi labanya. Kita hapus semuanya. Di sini kita ganti namanya jurnal penutup. Nah, untuk memudahkannya ini saya yang neraca saldo dan AJP tutup dulu. Yang ini neraca saldo setelah penutup. Kita singkat aja setelah PN penutup ya buku. Menutup. Nah, gitu aja, kita singkat aja ya. Neraca saldo setelah penutupan buku. Nah, ini kita hapus dulu. Hapus datanya. Jadi yang tampak seperti ini untuk membuat neraca saldo setelah penutupan buku. Ya. Kita lihat dari jurnal penutup ya. Satu persatu jurnal penutup yang tadi kita buat, kita pindahkan ke kolom jurnal penutup. Nah, ini penjualan. Nilainya berapa? 555 juta. Debit. Kita buka. Nah, ada penjualan di sini. Nah, ini dia penjualan. Kita letakkan di debit. 555 juta. Ikhtisar rugi laba di kredit 555 juta. Nah, ini ikhtisar rugi laba. Kita letakkan di kredit 555 juta. Lalu ikhtisar rugi laba 40 juta debit. Nah, ini ikhtisar rugi laba. Kita letakkan aja di debitnya. 40 juta. Retur penjualan. Nah, di kredit 40 juta. Ini retur penjualan. Diletakkan di kredit. Nah, sini 40 juta. Ikhtisar rugi laba 83 juta 50. Letaknya di mana? Debit. Nah, ini sudah ada 40 juta. Tinggal 40 juta ini ditambah tadi 83 juta 50 ribu. Kita gunakan kalkulator aja. Nah, seperti ini. Kita turun ke pembelian. 83 juta 50. Letaknya di mana? Kredit. Ini pembelian, kita letakkan di kredit aja sini. 83 juta 50 ribu. Nah, seperti ini. Retur pembelian. Letaknya debit. Retur pembelian. Nah, ini dia, kita letakkannya di debit.
5.270.000. Nah, seperti ini. Ikhtisar rugi laba. Kita teruskan. Nah, ini letaknya kredit. Nah, ini kredit ya. Di kreditnya sudah ada 555 juta. Tinggal ditambahkan dengan tadi 5.270.000. Nah, seperti ini. Lalu ikhtisar rugi laba 46.300.000. Letaknya di mana? Debit. Nah, berarti di ikhtisar rugi laba ini sudah ada di debitnya 123.050.000. Ditambahkan yang tadi. Tambahkan berapa? 46.300.000. Nah, seperti ini di debitnya. Lalu kita turun ke biaya advertensi. Letaknya di mana? Kredit. Ini ada biaya advertensi, kita letakkan di kredit 500.000. Nah, turun lagi. Biaya gaji di kredit 34 juta. Nah, di bawahnya biaya gaji letakkan di kredit 34 juta. Nah, seperti ini. Biaya listrik 2.100.000 di kredit. Nah, ini biaya listrik. Kita letakkan di kreditnya 2.100.000. Nah, seperti ini. Biaya sewa di kredit 3.600.000. Ini biaya sewa, letakkan di kreditnya 3.600.000. Nah, seperti ini. Biaya penyusutan kendaraan 4.100.000. Letakkan di mana? Kredit. Nah, ini biaya penyusutan kendaraan. Letakkan di kredit 4.100.000. Nah, seperti ini. Turun kembali. Biaya penyusutan peralatan. Letaknya di mana? Kredit 2 juta. Nah, ini biaya penyusutan peralatan. Letakkan di kredit 2 juta. Nah, seperti ini. Ya. Sudah. Lihat lagi. Lalu kita turun ke ikhtisar rugi laba. Letaknya di mana nih? Debit. Kita buka. Ikhtisar rugi laba. Oh, di debitnya sudah ada 169.350.000. Ditambahkan aja dengan nilai yang tadi. Nah, seperti ini. Kita turun lagi. Modal. Modal di kredit. Ya, letakkan di kredit. 383.920. Nah, ini modal. Letakkan di kredit 383.920.
920. Nah, seperti ini. Kalau sudah semuanya dipindahkan, lalu kita cari neraca saldo setelah penutupan buku. Kalau ini kosong, ya, di NSD, kas, di jurnal penutup kosong. Kalau yang kosong, tinggal langsung kita pindahkan aja. Jadi kas 620.700.000. Nah, pindahkan. Piutang dagang 2.500.000. Piutang lain-lain 5.500.000. 5.500.000. Persediaan barang dagang 20.500.000. Perlengkapan usaha 2 juta. Peralatan 15 juta. Akumulasi penjualan peralatan 6.200.000. Kendaraan 75 juta. Akumulasi penjualan kendaraan 12.400.000. Utang dagang 113.580.000. Utang sewa 21.600.000. Nah, modal. Nah, di NSD ada 193.500.000. Di jurnal penutup ada di kredit juga. Nah, berarti kalau sama bertambah. Ya, kredit ketemu kredit bertambah. Jadi nanti di sini kalau dia sama, kredit ketemu kredit bertambah. Debit ketemu debit bertambah. Tapi kalau beda berkurang. Kita cari berapa nilainya. Nah, seperti ini modalnya. Penjualan. Nah, kredit ketemu debit, maka berkurang dengan nilai yang sama, ya, 0. Tidak ada di sini. Retur penjualan. Nah, debit ketemu kredit dengan nilai yang sama, 0 juga, ya. 0, tidak ada, ya. Pembelian, debit ketemu kredit dengan nilai yang sama. Nah, 0. Retur pembelian, kredit ketemu debit dengan nilai yang sama. Nah, seperti ini. Kita teruskan sampai ke bawah. Biaya advertensi, debit ketemu kredit. Nah, dengan nilai yang sama, 0 juga. Biaya gaji, debit ketemu kredit, berkurang dengan nilai yang sama. Nah, biaya listrik, debit ketemu kredit, berkurang dengan nilai yang sama, 0. Habis. Ikhtisar rugi laba, debit ketemu kredit, berkurang. Ketemu debit lagi, bertambah. Ketemu kredit,
berkurang. Ikhtisar 0, 0. Advertensi dibayar di muka debit, di sini ya kosong, tinggal pindahkan. 1.500.000. Nah, seperti ini. Utang gaji, kredit, di sini tidak ada, pindahkan. 11.500.000. Nah, seperti ini. Biaya sewa, debit, ketemu kredit, nilai yang sama, 0. 0 juga. Biaya perusahaan kendaraan, debit, ketemu kredit dengan nilai yang sama, berkurang, 0. Biaya penyusutan, peralatan, debit, ketemu kredit, berkurang dengan nilai yang sama, 2 juta dikurang 2 juta, ya 0. Nah, dijumlahkan. Jumlahnya harus sama, debit dan kredit. Nah, ini yang kita susun yang ada di neraca saldo setelah penutupan buku. Ini, ya. Ini yang kita susun. Susun neraca saldo setelah penutupan buku. Karena di bawahnya di sini ada advertensi aktiva, maka harus dipindahkan ke atas. Ada utang, harus dipindahkan ke atas. Kita susun ya. 111 gas. Nah, yang kita pindahkan itu yang ada di neraca saldo ya, nilainya. Kita letakkan di debit. Nah, seperti ini. Terus turun. Piutang. Piutang dagang. Nah, seperti ini. Nilainya berapa? Yang 2 juta. Kita copy juga. Terus ke bawah. Piutang lain-lain. Nilainya terus kita pindahkan lagi di bawah piutang lain-lain, persediaan. Nah, kita pindahkan satu persatu. Persediaan barang dagang.
Rp20.500.000. Di bawah persediaan barang dagang, perlengkapan usaha. Perlengkapan usaha. Nah, kita pindahkan nilainya. Rp2.000.000. Lanjut. Perlengkapan usaha. Nah, peralatan itu sudah masuk aktiva tetap, ya. Ini peralatan. Tadi di bawahnya, kita lihat di bawah. Di bawah ini ada advertensi dibayar di muka. Ini masuk aktiva lancar. Nah, kita pindahkan yang ini dulu ya. Yang aktiva lancar. Jadi kita pindahkan aktiva lancar dulu. Aktiva lancar. Setelah itu aktiva tetap. Setelah itu semua utang. Setelah itu baru modal. Aktiva lancarnya yang di bawah sini. Copy saja. Nah. Cepat copy. Advertensi. Nah, advertensi dibayar di muka. Nah, nilainya Rp1.500.000. Copy saja. Nah, turun ke bawah. Lalu setelah ini ada nggak aktiva lancar yang lainnya? Kita lihat yang di sini nilainya. Oh, di bawahnya utang. Berarti sudah tidak ada aktiva lancar. Setelah aktiva lancar, lalu aktiva tetap. Kita naik ke atas. Mana aktiva tetapnya? Ini. Peralatan. Kita pindahkan. Kita pindahkan satu persatu. Copy. Peralatan. Nah, nilainya yang ini. Copy. Letakkan di debit. Nah, seperti ini. Turun lagi. Setelah peralatan,
Nah, akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan. Akumulasi penyusutan peralatan. Nilainya nah 6.200.000. Letaknya kredit. Nah, letaknya di sini ya. Kredit. Nah, jangan sampai salah meletakkan. Jadi kalau dia sumbernya diletakkan di kredit, kita harus letakkan di kredit. Sumbernya letaknya di debit, tadi kita letakkan di debit. Kendaraan. Kita pindahkan. Ya, kendaraan. Nah, kendaraannya di debit. Pindahkan di debit juga. Terus ke bawah lagi. Habis kendaraan akumulasi penyusutan. Kita pindahkan akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, akumulasi kendaraan. Letaknya di mana nih? Kredit 12.400.000. Kita letakkan di kredit ya. Kredit kita letakkan. Nah, jangan sampai salah meletakkan. Lalu turun. Nah, di aktivanya sudah selesai, kita pindah aktiva tetapnya, kita sudah selesai pindahkan. Maka langkah selanjutnya kita pindahkan utang. Jadi urut ya, aktiva, dari aktiva lancar, aktiva tetap, lalu di bawahnya utang. Utang yang pertama, nah ini, utang dagang. Utang dagang kopi. Utang dagang kita letakkan di kredit. Ya, kita lihat dulu.
utang dagang. Nah, ini 113.580. Copy. Nah, seperti ini. Terus lagi setelah utang dagang, oh ada utang sewa. Kita pindahkan utang sewanya. Copy. Utang sewa. Kita pindahkan lagi. Utang sewa. Kita copy. Kita pindahkan utang sewanya. Utang sewa. Nah, utang letaknya di kredit. Jangan sampai salah. Utang sewa berapa di sini? 21.600.000. Nah, terus bis utang sewa. Nah, modal. Tadi kita lihat lagi di bawah. Di bawah itu ada utang juga. Nah, ini utang gaji. Tadi kan terakhir kita pindahkan, kita lihat utang sewa ya. Nah, ternyata di ini masih ada utang gaji. Ini harus kita pindahkan juga. Kita copy aja. Utang gaji. Nah, letakkan kredit. Kita lihat nilainya. Utang gaji. Nah, ini 11.500. Copy. Nah, kita teruskan. Setelah utang gaji, ada utang lainnya enggak? Oh, enggak ada udah. Yang di sini hanya utang gaji. Nah, setelah utang, selesai pindahan utang, maka yang terakhir apa? Modal. Ini modal. Kita copy aja. Nah, modal. Ya, modal. Modal, letakkannya di kredit. Ya. Modalnya berapa? Yang ini ya, yang kita pindahkannya. Nah, inilah neraca saldo setelah penutupan buku. Jadi isinya itu, oh iya lupa, kita totalkan dulu jumlahnya di sini. Kita copy aja dari yang ada di sini. Ya, ini nilainya. Copy.
letakkan di sini debitnya, lalu copy lagi, letakkan di kredit. Karena debit dan kredit sama. Nah, ini. Jadi, ini neraca saldo setelah penutupan buku. Isinya itu cuma ada 3, yaitu semua aktiva, semua utang, dan modal. Nah, aktivanya Anda urutkan dari mulai aktiva lancar. Aktiva lancar di atas. Setelah itu di bawahnya aktiva tetap. Setelah itu di bawahnya hutang. Semua utang pindahkan. Setelah utang baru modal. Selesai, dijumlahkan. Nah, seperti ini. Inilah neraca saldo setelah penutupan buku. Terima kasih. Kalau tidak ada yang kurang jelas, tidak jelas, kurang jelas, dan lain sebagainya, silakan bertanya di grup.